Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang SM, tentunya masih di channel Aris Tenaningki. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang sebuah pendakian di Gunung Semeru dengan judul Jika Tiba Waktuku Mati, Aku Ingin Mati di Semeru, yang ditulis oleh Balakarsa di Twitternya. Baiklah, tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Kemudian diturunkanlah tubuh kawanku ini. Sahabat dalam keluh kesah kami, hanya diriku dan Patricia yang memandang serta melihat proses penurunan jasad darimu, kawan. Ya, jasadmu yang kaku membiru, Steve. Wes, apa sudah kalian ambil gambarnya? Sekarang juga kita harus menguburkannya bersama-sama, perintah Suko lagi. Surya tak terasa menukik di ufuk barat, bagaikan burung cahaya yang masuk ke dalam kawah candra di muka. Sesenggukan masih terdengar di mulut Patricia. Aku tahu dan paham akan apa yang ada di dalam dadanya. Dia, Patricia, mendapatkan pengalaman buruk di waktu pertamanya. Pertama meniti jalur Mahadewanya, jalur Mahameru. Lalu segera kami kuburkan temanku. Kami kuburkan dia di bawah batang tumbuhan itu, tumbuhan cemara yang akan selalu melindungimu dalam pelukan. Ku menangis merasakan sesak dada ini, kawan. Rasa sakit bercampur lara selalu menggelayutiku, kawan. Bagaimana aku bercerita kepada semua orang yang menunggumu di sana, kawan. Menunggumu di rumah indah dan nyamanmu, kawanku. Sanggupkah aku bicara jujur akan kondisimu ini, kawan? Hanya lantunku akan semua kesedihan hingga ku menunggu tanpa harapan. Aku ingin kau di sampingku dan selalu di sampingku, kawan. Namun semuanya teramat pilu. Pilu hingga hembusan angin selalu menyentuh lembut dedaunan kering di hutan ini, sahabatku. Sore setelah kami melakukan penguburan, kami langsung turun ke Ranukumbolo agar bisa beristirahat dan mendirikan tenda di sana. Perjalanan yang cukup singkat kami lakukan. Hanya sekitar kurang dari 2 jam kita sampai di Ranukumbolo itu. Kami segera mendirikan tenda, lalu kami membuat perapian hingga memasak semua perbekalan kami dengan bumbu-bumbu kesedihan yang teramat mendalam. Tenang, Mas, kita harus bicara sejujurnya nanti ketika di bawah kepada petugas pos jaga apa yang terjadi di atas, ucap Suko menghampiriku seraya menyodorkan rokoknya. Jangan Bung, aku tak mau nama temanku jadi aib bagi dirinya maupun keluarganya, jawabku. Benar, kita harus merahasiakan hal ini dari khalayak ramai. Tak baik juga bagi kita semua para pecinta dan relawan gunung, ucap salah satu teman yang dari Bandung. Memang hanya kami yang tahu akan kejadian ini, kejadian yang kami saksikan bagai mimpi di Kalimati. Aku, Patricia, 2 teman satu fakultasku, 2 orang relawan dari Bandung, serta Suko dan 3 temannya yang dari Universitas di Malang. Hanya kami yang akan menjaga rahasiamu, wahai sahabatku. Semalam penuh kami tak dapat memejamkan mata. Semalam penuh kami diliputi duka. Hanya pertanyaan dan jawaban yang entah di mana keberadaannya. Karena semua orang dari kami tak bisa dan tak mampu menyuguhkan kebenaran. Hingga ku dengar dentingan gitar dari tenda seberang, dentingan yang memecah kesunyian malam di mana hanya kesunyian yang menjadikan teman dari setiap manusia tanpa angan. Satu persatu dari kami merebahkan tubuhnya, memberikan kesempatan bagi tubuhnya untuk melemaskan semua urat yang menegang, menenangkan dan akan ketidakwarasan. Kini tinggal diriku seorang yang terbangun akan malam. Tak hayalnya bintang tanpa sinar,
Mas Doni, aku mau istirahat dulu ya. Tolong jangan jauh dari kami, ucap Patricia padaku. Iya mas, kalau bisa kamu tidur juga, biar besok pagi kita bisa langsung turun ke Ranupani, ucap Suko agak mencemaskanku. Aku tahu kawan, kalian cemas akan keadaanku, tapi tenang saja, aku masih mampu mengontrol diriku. Terima kasih. Sekali lagi aku bilang terima kasih, jawabku menenangkan mereka. Dinginnya malam diselimuti kabut. Tiba-tiba kulihat temanku Steve merangkak dari dalam semak itu. Takut, aku takut setengah mati. Apakah dia Steve? Tapi kenapa dengan wajahnya? Wajah yang rusak bagai habis digerogoti anjing hutan. Salah satu matanya hilang serta mengeluarkan darah kehitaman. Mulutnya pun tetap menjulurkan lidah yang tak tampak merah lagi. Liur itu menetes bagai cairan nanah. Bahkan hidungnya mengeluarkan ingus hijau yang pekat. Kenapa kau tampak seperti itu, sahabatku? Kenapa kau menampakkan wajah seperti ini, temanku? Kenapa bau yang kau keluarkan seharum bagai bangkai, temanku? Takut, jijik. Namun aku tetap kasihan padanya. Semakin lama semakin mendekat dia padaku. Mandek, ojo mbok terus no. Alamu beda karo alamku lan konco-koncoku. Balik saiki, ucap Suko tiba-tiba menyandarkanku dan ada di sampingku. Kenapa dia hidup? Apa memang aku tak? Ucapku terbata-bata melihat Steve, atau apa yang menyerupai dengannya. Bukan mas, dia bukan temanmu itu. Dia adalah awar-awar atau sebangsa demit hutan yang selalu menarik perhatian dan nantinya akan menyesatkan korbannya, ucap Suko seakan sangat memahami seluk-beluk perdemitan. Malam pun berganti pagi. Sang surya tak segan mengusir kabut kelam. Hangat mulai menyuguhkan keindahan akan semua sejauh mata yang memandang. Ayo, kita cepat cabut tenda dan bersihkan bekas perapian kita. Aku pingin pulang, pinta dan rengek Patricia. Patricia adalah perempuan yang teguh nan teduh. Tak ada sedikit pun rasa kesal dan payah padanya. Semangat Bung, ayo kita pulang sekarang, ucapku pada mereka semua. Aku berusaha tegar pagi ini. Aku berusaha merencanakan pengakuan tentang keadaan temanku Steve. Pengakuan penuh kebohongan. Jalur demi jalur kami lalui. Trek kami libas dengan langkah kaki yang cepat. Tak kubiarkan mataku memandang ke belakang. Tak kubiarkan pula ingatanku mundur ke belakang. Aku bertekad menemukan jawaban tanpa kebenaran. Sekitar 4 jam kami turun. Entah kenapa lama sekali. Padahal kami gunakan jalan yang cepat. Jalan bagaikan semut menemukan gulanya. Di akhir perjalanan kami, di gerbang Semeru, sekali lagi Suko berbicara aneh, penuh makna. Seumpama hidupku hanya sehari, aku akan selalu berarti bagimu dan bagiku. Aku akan memberi tanpa melukai. Aku akan mengangkat kalian tanpa mencelakakan. Aku akan berubah jadi apapun yang kalian inginkan. Asal satu, kalian bahagia, ucap Suko yang penuh dengan tetesan air di matanya. Sontak kami semua berangkulan, saling memberi kehangatan, saling memberikan kekuatan, dan saling memendam rahasia di balik batang tumbuhan yang menjulang. Terima kasih para teman. Tanpa kalian, aku tak akan sekuat ini menghadapi kehilangan yang teramat sangat menyakitkan. Di pos 1 Ranupani, kami segera langsung mengabarkan teman kami yang hilang.
hilang tak tentu arah. Kami di pos itu ditanya apa dan kenapa sebagai satu kesatuan sebab dan tentang akibat. Kami tetap mengatakan teman kami hilang. Sampai petugas dibantu masyarakat sekitar mencari keberadaan temanku yang bernama Steve. Kami menghabiskan waktu selama 2 hari di sana dan tetap dengan rasa cemas dan was-was. Takut kebodohan dan kebohongan kami terungkap. Setelah lepas 2 hari, kalian saya sarankan mendingan pulang saja ke daerah asal. Nanti kalau ada kabar akan kami beritahu. Dan tolong kabari orang tua teman kalian Steve ini kalau anaknya masih dalam pencarian, ucap petugas pos tersebut. Ingat, selalu berdoa dan waspada bila ada di hutan rimba, karena kau takkan tahu apa yang akan membunuhmu ataupun apa yang akan menyelamatkanmu, ucap tambahan dari pos petugas tersebut. Mbah Dipo pun seakan cemas waktu menemui kami, dan beliau berbisik kepadaku, "Wes tak peringatno yo koncomu iku," ucap Mbah Dipo. "Maaf Mbah, aku kurang mengerti dengan bahasa Jawa," balasku pada Mbah Dipo. "Sudah, kalian sekarang balik saja ke asal masing-masing. Biar Mbah dan Bapak petugas yang akan mengurus teman kalian itu," ucap Mbah Dipo sekali lagi. Mengurus apa? Apa yang akan diurus? Pertanyaan yang tak dapat jawab darinya yang mengetahui seluk-beluk Mahameru. Siang setengah sore kami lanjutkan ke pangkalan jeep untuk bergegas meninggalkan Ranupani ke stasiun Malang. Kami dapat tumpangan gratis dari mobil petugas di sana. Di perjalanan itu, ku coba menahan tangisku. Dari kejauhan kulihat dengan jelas. Di tanah berpasir itu, aku melihat Steve sahabatku melambaikan tangannya padaku. Lambaian tangan yang menandakan perpisahanku dengannya. Lambaian tangan bila saatnya nanti. "Sudah lihat dia Mas, tolong ikhlaskan saja, biar dia tenang di sana," ucap Suko yang duduk di sebelahku. Dia tadi berbisik padaku, bila waktunya tiba, dia akan berjanji membuat bapaknya bersimpuh dan bertekuk lutut padanya, pada dia yang moksa di Mahameru. Tambah kalimat dari Suko. "Apakah kau tahu, Bung, dia senang ataukah sedih saat ini?" tanyaku pada Suko. Aku tak dapat menjawab, karena aku bukan Tuhan. Aku tak bisa menentukan segalanya, atau aku tak mampu untuk mengatakan hal yang belum pernah dilalui waktu, jawab Suko padaku. Semua perbincangan kami lakukan seakan-akan tak ada apa-apa yang terjadi pada kami. Hingga keramaian Pasar Tumpang menandakan kami sudah dekat dengan kota Malang. Keramaian Pasar Tumpang dengan pertelon atau simpang tiganya dan disertai tuku-tuku tanpa batasnya. Selang 2 jam kami sampailah di stasiun kereta api. "Mas, kalaupun ada apa-apa, jangan sampai kau membocorkan kejadian di atas. Tetap jadi manusia yang benar-benar manusia," ucap Suko dalam perpisahan kami. Dan kami pun menaiki kereta malam itu. Aku Doni masih tidak dapat percaya sahabatku. Aku tak percaya kini harus pulang tanpa dirimu. "Ayo Mas, kita pulang," ucap Patricia. Kulihat masih menyeka air matanya. Sebelum masuk stasiun mengantar Patricia, teman perempuan kami naik angkutan dengan kode AG biru itu menuju terminal bus dan pulang ke kota Semarang. "Mas, saya balik dulu ya," ucap Patricia waktu itu. "Ya, kamu hati-hati ya," ucapku menjawab Patricia. Tak banyak yang dikatakan Patricia,
Yang kulihat guncangan hebat hatinya dan peluh yang masih menetes dan berusaha ia seka agar tidak mengalir. Aku lalu masuk ke dalam stasiun, masuk di antara ramainya ocehan manusia dan aktivitasnya. Suara pedagang asongan dan pengamen jalanan serasa mengucapkan salam perpisahan. "Hei Bung, mari kita berjalan ke dalam. Habis ini kereta kita datang," ucap salah satu temanku. "Iya, mari Bung," jawabku singkat, sesingkat nasib dan perjalanan singkat yang ditempuh Steve di Mahameru. "Kenapa Steve? Kenapa kau lakukan ini padaku, sahabatku? Sekuat tenaga aku menghiburmu, sahabatku." Pelukku kembali menetes seirama Tuhan yang meneteskan membasahi jalanan. Air hujan pun seraya mengisyaratkan bahwa aku Doni merasa kehilangan. Kuluapkan tangisan bersama hujan. "Ayo Bung, kita pulang," ucap salah satu temanku mengajakku memasuki peron. Kulewati sekumpulan orang hilir mudik dengan kesibukannya, juru parkir bernyanyi lantang dengan suaranya, dan kernet angkot dengan mulut promotor manisnya. Akhirnya suara lokomotif menyapu telinga kami. Suara itu mungkin mampu meredam telinga kami, tapi tidak hati kami. Hati kami yang masih berkoar dan berteriak, "Ya Tuhan, maafkan kebohonganku, maafkan ketidakjujuranku, maafkan aku ya Tuhan." "Bung, ayo kita masuk kereta," ucap temanku. Iya, ayo pulang," jawabku yang masih sesenggukan. Kami naiki lokomotif tua ini. Ya, seperti katamu kemarin kawan, kotak besi yang bertarif ekonomi, murah seperti tarif Kopaja bobrok yang kau naiki setiap hari. Kami pun terlelap. Kami sangat kelelahan. Bukan hanya badan yang lelah di diri kami, tapi jiwa, emosi, dan duka tangis air mata membuat lengkap kelelahan di diri kami. Tiba-tiba, "Bung, lo kenapa? Jadi lagi kok lemah?" ucap seseorang. Suara itu tak asing. Suara itu dari belakangku. Suara seseorang yang sering bercanda denganku. Perlahan-lahan aku pun melihat ke belakang. Aku tak percaya. Aku tak kuasa menahan tangisku. Aku tak sanggup mengucap satu kata pun. Hanya tetesan air mata yang kurasa. "Gak usah cengeng lo. Usap air matamu Bung. Gua gak suka ditangisin. Selamat tinggal sahabatku," ucap dia. Ya, dia, sahabatku Steve di lorong kereta itu. Tapi kenapa kau menampakkan wujud itu, temanku? Wujud yang membuatku takut. Kau masih memakai tali yang melingkar di lehermu. Matamu hilang satu, sahabatku. Steve, sahabatku, maafkan aku yang tak mampu menjagamu. Aku menangis melihatmu, sahabatku. Dan Bung, woi Bung, Doni. Suara yang ramai, sangat ramai memenuhi telingaku. Tiba-tiba semerbak bau balsem menusuk hidungku sampai mencekik tenggorokanku. Aku lalu membuka mata. Aku ternyata sudah dikelilingi banyak pasang mata. Banyak mata yang memandangku penuh khawatir. Sial. Ternyata hanya mimpi aku bertemu dengan sahabatku Steve. Lalu aku usap bola mataku dan muka kusutku. "Bung, minum dulu." Temanku lalu memberikanku sebotol air mineral dengan penuh rasa cemas. "Kau tidak apa-apa, Bung?" tanya lagi temanku. Tidak, Bung," ucapku yang masih terbata-bata karena mimpi tadi. Spontan air itu langsung kuteguk dan habis seketika. Aku yakin aku tidak haus, tapi entah kenapa aku seperti orang kehausan dan kepanasan. Lalu tiba-tiba, "Mas, sudah, ikhlaskan ya. Itu jalan yang dia pilih.
Jangan salahkan dirimu. Kasihanilah teman-temanmu mencemaskanmu. Dia sudah dapat yang dia inginkan. Ikhlaskan. Ucap lelaki tua itu sembari tersenyum menepuk bahuku, kemudian pergi meninggalkanku. Timbul banyak tanyaku terhadap lelaki tua itu, tapi lagi-lagi tak mungkin ku dapatkan jawaban. Perjalanan ku rasa begitu lama dalam kotak besi ini. Aku tak bisa tidur lagi, hanya bisa memandang pemandangan dari dalam besi tua ini. Sampai ku rasa akhirnya kami sampai di Pasar Senin, Jakarta. Was-wasku kembali beradu. Apa yang akan kukatakan pada keluarga sahabatku? Mulutku seakan membisu, nyaliku hanya sebesar debu. Aku tak tahu apa aku mampu. Takut, dan takut. Aku mati rasa. Bahkan membayangkan ekspresi mereka nanti saja aku tak berani. Ya Tuhan, aku harus apa? Aku terlalu takut menggambarkan ini. Tenang Don, kau harus berani. Kau lelaki. Kau harus berani mengungkapkan ini. Mengungkapkan kabar kepada keluarga sahabatmu Steve. Aku pun naik bus Kopaja Bobrok menuju kediaman keluarga sahabatku. Ya, melewati jalanan metropolitan. Jakarta masih sama kawanku. Kota yang keras dengan keadilan yang tidak merata. Benar katamu kawanku. Ibu kota, surga bagi yang bergelimang harta dan kuasa, tapi neraka bagi mereka yang tunawisma. Banyak yang datang mencari peruntungan di ibu kota metropolitan, tapi sayang sekali hanya diperkosa oleh ketidakadilan. Ibu kota sama saja tempat mereka, tempat celoteh dan candaan yang mengaku berwibawa. Ya, benar, kota ini keras dan angkuh, layaknya petinggi di istana sana. Benar ucapanmu kawanku. Sampailah aku di rumah sahabatku Steve. Rumah kecil dengan teras yang tidak terlalu luas. Rumah di pinggiran ibu kota. Rumah sederhana di sudut kota Jakarta. Permisi, ucapku pada orang di dalam rumah itu. Iya, sebentar. Terdengar suara wanita yang belum terlalu tua. Ya, benar, itu mama dari sahabatku Steve. Paras yang masih terawat tapi mulai banyak keriput di wajahnya. Mungkin karena beliau tidak sanggup lagi untuk perawatan kecantikan, lebih mementingkan uangnya untuk makan dan biaya pendidikan anak-anaknya. Pernah ku dengar beliau banting tulang untuk menjadi buruh rumah tangga orang kaya. Ya, orang kaya yang tak sekaya beliau dulu. Sangat sedih aku melihatnya. Melihat keadaan keluarga Steve yang berantakan akibat olah papa Steve menjadikan mereka seperti ini, jatuh miskin tak terbatas ekonomi. Nak Doni, Steve mana? Tanya mama Steve. Tante, mohon maaf sebelumnya. Jawabku tiba-tiba dipotong oleh mama Steve. Hah? Kenapa? Ada apa dengan Steve, Don? Tanya mama Steve yang penuh dengan kebingungan. Sebentar tante, saya mau bicara soal Steve dulu, ucapku pada ibunda sahabatku, dan hanya dibalas dengan anggukan kepala. Saya mau mengabarkan mengenai Steve, tapi saya mohon tante harus tegar. Steve tante, Steve hilang di Semeru, ucapku yang lesu dan penuh rasa bersalah pada mama Steve. Hah? Kamu jangan bercanda, Don, ucap mama Steve yang sangat terkejut dan lemas seketika. Iya tante, kami dan para relawan di sana sudah menyisir serta mencari keberadaan Steve, tapi belum ketemu tante, ucapku dengan berat hati. Orang tua mana yang tak sedih? Ibu mana yang tidak shock? Semua orang tua akan sedih dan terpukul jika menghadapi kabar seperti ini.
Maafkan aku kawanku, membohongi ibu yang melahirkanmu, tentang keadaanmu, tentang apa yang kau lakukan di Semeru. Steve, teriak Mama Steve, tak percaya dengan semua ini. Mama Steve lemas masuk dalam rumah. Seketika tangis pun pecah mengisi seisi rumah. Lagi-lagi aku tak kuasa melihat kesedihan ini. Maafkan aku sahabatku. Tanpa pamit aku meninggalkan rumahmu sahabatku. Langkahku goyah penuh resah. Langkah seorang yang penuh kesedihan serta kehilangan. Sudah lama sahabatku, sudah lama aku simpan rahasia ini di dalam berangkas tua tanpa ada satupun manusia yang mengetahuinya. Maaf sahabatku, aku terpaksa membongkar setiap guratan tinta diarimu. Oh, Steve sahabatku, maafkanlah Doni, maafkanlah sahabatmu ini. Aku masih merindukanmu sahabatku. Sampai kapanpun kau akan tetap abadi bersama kenangku. Kau akan tetap menjadi sahabat terbaikku, dari sahabat yang selalu merindukanmu, Doni.